Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari tim gugus kesehatan pada kesempatan ini bersama Dr. Alexis, spesialis paru, dan Pak Direktur Rumah Sakit, Pak Dr. Salman Pahan, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan terkini untuk adanya penambahan kasus positif di Indragiri Hilir. Terkait ini, untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Dr. Alexis, waktu tempat kami belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami sayangi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, pimpinan dan pejabat daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi terkini mengenai COVID-19 Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 bulan April 2020. Yang pertama, informasi yang per hari Rabu tanggal 29 bulan April 2020, Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 409 orang dalam pemantauan dan 15 pasien dalam pengawasan, sehingga total menjadi 424 orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan. PDP atau pasien dalam pengawasan ini 8 orang sudah kita pulangkan dengan hasil swab negatif, dan 2 orang PDP yang sudah dilaporkan sebelumnya. PDP 1 meninggal dengan hasil swab sampai saat ini belum diketahui. Kemudian 1 PDP yang meninggal juga dengan hasil swab positif. Hari ini terdapat penambahan kasus positif sebanyak 1 orang, sehingga total kasus COVID-19 positif di Indragiri Hilir pada saat ini menjadi 2 orang. Pasien 2 yang positif COVID-19 ini adalah pasien berinisial SAR, umur 19 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Keritang yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita COVID-19 yang telah diberitakan sebelumnya di Pesantren Temboro, Kecamatan Megetan, Surabaya, Jawa Timur. Dan saat ini pasien masih dirawat di ruang isolasi COVID RSUD Puri Husada dengan keadaan pada hari ini dalam keadaan baik. Kemudian yang ketiga, 1 orang PDP atau pasien dalam pengawasan berinisial R, 18 tahun, warga Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, dengan hasil swab tenggorok COVID-19 negatif, merupakan pelajar dari pesantren yang sama, itu dari Surabaya, Jawa Timur, dan akan dipulangkan hari ini. Kemudian akan kita edukasi juga untuk tidak keluar rumah atau isolasi di rumah secara mandiri. Kemudian yang keempat, dengan penambahan kasus positif ini, Dinkes Kabupaten Indragiri Hilir Rabu tanggal 29 bulan 4 2020 akan langsung melakukan tracing kontak dari pasien SAR. Namun dalam melakukan tracing ini, kami bekerja sama dengan PKN terkait, kemudian Polres, Kodim, serta akan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Yang kelima, kami Pemda Inhil mewakili, walaupun ini sudah berlalu, tetapi tetap menyampaikan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, kami turut berduka dan kami berharap keluarga diberikan kesabaran
ikhlas, dan bertawakal. Kemudian bagi pasien sekarang yang sedang dalam perawatan, tetaplah optimis, selalu bersemangat untuk kesembuhan. Terakhir, kami himbau kepada masyarakat Inhil, tetap tenang, namun tingkatkan kewaspadaan. Lakukanlah pembatasan fisik atau physical distancing atau jaga jarak dengan lawan bicara. Kemudian berikutnya, walaupun tidak sakit, belum tentu orang yang kita temui di luar sana negatif COVID-19 dan tidak menyebarkan virusnya. Maka pilihan yang terbaik adalah tetap di rumah dan hindari keramaian. Kemudian bila harus keluar, gunakanlah masker dengan benar. Lebih baik menggunakan masker kain daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Kemudian ini adalah sesuai dengan himbauan Bupati yang menerangkan tentang penggunaan masker untuk pencegahan penularan virus corona. Berikutnya adalah rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian jagalah pola hidup bersih dan sehat. Kemudian makan buah dan sayuran. Kemudian berolahraga rutin dan konsumsi vitamin cukup. Yang tidak lupa lagi, janganlah menyebarkan informasi pribadi dari pasien yang seperti nama, alamat lengkap, dan keluarganya. Untuk menjaga kerahasiaan data pasien merupakan kewajiban kita semua. Kemudian, mari kita berikan dukungan untuk pasien yang positif, kemudian pasien dalam pengawasan, orang-orang dalam pantauan, dan tenaga medis yang sudah bekerja keras. Janganlah beranggapan dan berpikir dan negatif terhadap mereka semua. Kemudian bila merasakan gejala, untuk seluruh masyarakat Inhil, bila merasakan gejala, periksakanlah diri secepatnya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dan yang terakhir, yang sangat penting adalah tetaplah berdoa. Insya Allah kita diberikan kekuatan untuk melewati semua ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ini mengenai peningkatan adanya PDP terutama untuk yang rapid test reaktif. Ini golongan dari masyarakat yang bagaimana Pak? Silakan untuk hal ini mungkin Pak Zainal bisa menerangkan. Baik, terima kasih. Dari situasi yang kita lihat, bahwa PDP yang meningkat ini yang berisiko tinggi adalah dari santri kita yang berasal dari Jawa. Jadi kalau memang nanti di sekitar masyarakat kita ada memang kedatangan santri, kami harapkan ini segera melaporkan ke Puskesmas untuk kita lakukan penyelidikan epidemiologi, dan jika perlu nanti kami lakukan rapid test. Dan kemudian juga pendatang dari tablik dapat di Goa di Malaysia. Nah ini juga sangat berisiko tinggi. Jadi kalau ada pendatang pelaku perjalanan yang memang berada di wilayah kita, barangkali ini perlu disikapi. Selanjutnya, karena ini memang kasus di Puskesmas Kota Baru, segera hari ini kami melakukan tracking, mengkaji seminggu sebelumnya ke siapa saja pasien yang dinyatakan positif ini berkontak, dan kami juga melakukan tracing untuk pasien yang positif ini ke depannya dengan siapa saja berkomunikasi dan berkontak, sehingga harapannya nanti kita pilih mana masyarakat yang berkontak langsung atau kita kelompokkan menjadi ring 1, ring 2, dan ring 3. Nah ini yang akan barangkali menjadi tugas kami untuk menyelidiki jangan sampai kasus ini juga merebak ke tempat lainnya. Terkait ini kami mau berharap masyarakat haruslah menjaga seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Alexis tadi, menjaga jarak dan stay at home, dan bantu kami memang untuk melakukan ini, karena
Yang kita khawatirkan adalah ketika kasus ini sudah 2 positif, kemudian ada positif-positif berikutnya lagi, sementara masyarakat tidak disiplin untuk keluar rumah, kemudian tidak menggunakan masker dan berada di kerumunan, ya kita khawatirkan kasusnya nanti menjadi outbreak atau membludak. Yang kita khawatirkan adalah nanti rumah sakit kita tidak mampu untuk menampung. Jadi karena itu kita berharap semua untuk disiplin seperti apa yang dianjurkan yang disampaikan oleh Pak Dr. Alexis tadi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, barangkali ada himbauan kepada gugus tugas yang ada di kecamatan terkait adanya keluar masuk pendatang ini Pak. Ya, jadi kita hari ini sudah mendirikan posko khususnya di perbatasan di Kemuning, kemudian di Pekalongan, kemudian di Kempas Jaya bersama TNI Polri, Dishub, Satpol PP dan BPBD. Harapannya ini bisa nantinya kita deteksi dini, sehingga nanti bagi yang berisiko kita berikan kartu kewaspadaan dini untuk ini dipantau untuk dilakukan isolasi rumah, sehingga kita harapkan penyebaran dari pelaku perjalanan atau orang yang datang ke Linggil ini bisa kita putuskan mata rantainya, jadi tidak menyebar ke daerah lain. Jadi setiap yang mereka datang dari luar, dari zona merah, dari transmisi lokal, kami harapkan dilakukan isolasi mandiri. Nah, jadi untuk ini peran RT, RW, kepala desa ini sangat penting untuk melihat warganya mana yang baru untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah. Mungkin demikian, terima kasih.